wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur pelengkung. Struktur pelengkung adalah struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan membentang antar dua titik, membentuk sebuah busur. Struktur ini membentang pada suatu ruang sekaligus menopang beban di atasnya. Perilaku lateral pada struktur pelengkung seperti terlihat pada gambar ya. Jika ditinjau desain utama, yaitu bagaimana kita mengatasi perilaku pelengkung pada arah lateral. Nah, kita lihat di sini pelengkung dengan konstruksi tunggal, dia akan sangat rawan sekali terhadap gaya lateral. Contohnya pada kasus seperti ini, bila ada gaya lateral maka pelengkung akan mudah sekali mengalami puntir atau guling ya, terguling, yaitu berpindah posisi dari tegak menjadi rebah gitu ya. Atau juga jika ada dua arah yang berlawanan, maka konstruksi pelengkung tunggal ini sangat tidak stabil. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, di sini pada umumnya pelengkung yang terletak pada suatu bidang vertikal harus dicegah dari goyangan lateral. Ada dua mekanisme yang umum dipakai. Pertama, menggunakan tumpuan jepit, tapi kerugiannya adalah struktur menjadi boros dan pondasi harus dibuat sangat besar. Ini contohnya yang sebelah kanan. Ini kita harus tanam dia sampai cukup dalam, jadi sehingga konstruksinya adalah jepit-jepit ya. Jika ada gaya lateral atau gaya horizontal, maka dia akan mampu bertahan. Cuma di sini maka struktur harus sangat besar sehingga kemampuannya menahan gaya lateral akan semakin besar pula. Cara kedua adalah menggunakan elemen struktur lain yang dipasang secara transversal terhadap pelengkung tersebut, serta distabilkan dengan menggunakan elemen-elemen diagonal. Nah, ini seperti ini. Dia dipasang minimal 2 buah ya, dan di antara pelengkung ini dipasang batang-batang diagonal dan batang horizontal ya sebagai penghubungnya, sehingga dia bisa bekerja menjadi satu kesatuan yang kokoh. Nah, di sini sistemnya adalah menggunakan sendi, bukan lagi jepit. Pada struktur sendi biasanya dimensi dari balok pelengkung ini akan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan kalau dia dibuat dengan sistem jepit. Karena pada kasus jepit maka dia seperti konstruksi cantilever, di mana pada jepitan momen akan sangat besar sehingga perlu dimensi yang besar pula untuk mengatasi atau melawan momen yang timbul. Nah, ini pada contoh jembatan ya, 2 buah pelengkung dihubungkan dengan balok-balok horizontal sehingga dia bisa bekerja menjadi satu kesatuan. Pada pelengkung jepit digunakan pada gedung. Nah, ini untuk dek atap ya, seperti ini. Nah, aplikasi di lapangan bentuk pelengkung yang umum digunakan adalah pada jembatan untuk bentang yang sangat lebar. Di sini digunakan pelengkung, dan pada jembatannya dipasang suspension atau gantungan. Jadi jembatan ini model jembatan gantung dengan penggantungnya adalah struktur pelengkung. Ini juga struktur pelengkung, tapi di sini beda dengan yang pertama pakai suspension. Kalau di sini pakai batang-batang tiang-tiang tekan. Nah, untuk jalan kendaraannya ada di atas. Ini juga untuk bentang yang lebar di antara dua bukit. Biasa digunakan pelengkung untuk mentransfer beban-beban di atasnya ini langsung ke
ketumpuannya. Jadi beban ini akan didistribusikan ke ketumpuan. Demikian juga pada gedung. Ini ada gedung yang menggunakan pelengkung untuk menahan beban. Jadi tumpuannya ini ada di 2 titik ya, 3, 1, 2, 3. Makanya dibuat ini ada batang diagonal lagi. Dia 3 buah tumpuan di sini. Nah, tapi menggunakan pelengkung ini untuk menahan beban-beban dari struktur di atasnya. Nah, ini aplikasi struktur pelengkung lain, walaupun ini cenderung lebih ke estetika ya daripada fungsi strukturnya. Nah, ini bentuk atap dengan tenda. Untuk memperkaku tenda ini digunakan struktur pelengkung. Ini struktur rangka ruang segitiga ya, tapi dengan bentuk pelengkung. Ini juga strukturnya pakai pelengkung ya, gabungan pelengkung menjadi seperti telur gitu ya, telur yang terpotong. Ini juga atap ya, atap menggunakan struktur pelengkung. Ini juga contoh lain dari struktur pelengkung, menggunakan 2 jenis pelengkung yang tinggi dan rendah yang berbeda. Ya, demikian saja bahan kita untuk hari ini, khusus untuk bahasan mengenai struktur pelengkung. Ya, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.